Halo, salam gila bola. Apa sih sebenarnya alasan Liverpool dan Manchester United mengejar penyerang Uruguay Darwin Núñez? Ternyata catatan menit per golnya sangat mengerikan, bikin gemetar calon-calon lawan mereka di Liga Inggris. Sebelum kita melihat catatan menit per gol pemain Benfica ini dan di manakah posisi Karim Benzema, Mohamed Salah, dan Erling Haaland, klik subscribe agar kami bertambah semangat. Darwin Núñez, 1 gol setiap 76 menit. Kalau bicara soal data, maka banyak sekali data berseliweran soal menit per gol para pemain bintang. Tetapi kami memilih percaya pada data dari The Analyst yang mengatakan pemain 22 tahun ini mencatatkan 1 gol untuk setiap 76 menit permainan. Itu merupakan sebuah angka yang sangat tinggi, mengingat dia turun bermain 28 kali sepanjang musim 2021-22 di Liga Portugal, 4 kali sebagai pemain pengganti, tetapi mencatatkan 26 gol dan 4 kali assist. Jika dipikir-pikir, 1 gol setiap 76 menit itu terasa sangat lama, tetapi Darwin Núñez menempati urutan pertama para pemain bintang. Nanti kita akan bahas posisi pemain Benfica ini di antara deretan pemain bintang lainnya dan kenapa banyak orang terlihat skeptis dengan angka tersebut. Kenapa menit per gol sangat penting? Kita sudah saatnya tidak lagi mengukur performa pemain dari semata-mata jumlah gol per pertandingan. Itu sudah sangat kuno, sudah tidak zamannya lagi. Seorang pemain bisa saja tampil menonjol 1 kali saja dalam 1 pertandingan lalu merosot untuk sisa musim. Kita sudah sering melihat fenomena semacam ini kan? Dengan melihat rasio menit per gol, kita bisa melihat seseorang dalam perspektif 1 musim. Siapakah pemain yang paling mematikan dan harus dikejar untuk transfer musim berikutnya? Harga Darwin Núñez dan peluang klub. Menurut laporan dari pengamat transfer Fabrizio Romano, Liverpool sudah testing the water dengan memasukkan tawaran ke Benfica sebesar 1,24 triliun rupiah. Plus bonus ini itu terkait performa sang pemain di Liga Champions dan Liga Inggris, yang jika tercapai akan menyebabkan The Reds harus membayar 1,56 triliun rupiah ke klub Portugal tersebut. Diperkirakan masih akan ada 2 atau 3 minggu negosiasi sebelum deal tercapai. Diprediksi harga akan mencapai 1,5 triliun rupiah untuk harga dasar sebelum bonus ini itu. Selain Liverpool, sudah menunggu di teras Benfica perwakilan dari Manchester United. Klub baru yang ditangani oleh Erik ten Hag itu tidak mau terlalu agresif soal transfer pemain karena mereka sudah merasakan berdarah-darah selama bertahun-tahun melakukan transfer, tetapi tidak kunjung mengangkat prestasi klub. Di manakah posisi Lewandowski, Haaland, dan Benzema? Selain Darwin Núñez pada daftar puncak rasio jumlah menit per gol, ada Robert Lewandowski, pemain asal Polandia yang tengah terlibat dalam drama transfer dengan klubnya Bayern Munchen. Dia memiliki catatan 1 gol setiap 84 menit. Dia memproduksi 35 gol sepanjang karirnya di Allianz Arena musim ini sehingga tidak mengherankan kepergiannya ditahan-tahan oleh Die Roten sampai mereka menemukan seorang pengganti. Pada urutan berikutnya, Erling Haaland dengan 1 gol terjadi setiap 87 menit. Dia sekarang sudah menanggalkan seragam Borussia Dortmund berpindah menjadi bintang Manchester City. Patrick Schick di Bayer Leverkusen adalah figur pada urutan keempat dengan 87 menit per 1 gol. Kemudian Karim Benzema, Real Madrid dengan 1 gol setiap 96 menit. Urutan berikutnya Mbappe, Vlahovic, Mohamed Salah, dan Son Heung-min. Di antara daftar pemain bintang berikutnya kita bisa menemukan Ciro Immobile, Lazio dengan 100 menit untuk setiap golnya. Juga Moussa Dembele dari Olympique Lyon butuh 105 menit per 1 gol. Di manakah Kylian Mbappe PSG? Sang pemain muda Prancis 22 tahun menduduki urutan ke-9 dengan 1 gol setiap 108 menit. Mungkin gol per menitnya akan membaik seturut membaiknya kekuasaannya di klub raksasa Prancis itu. Dusan Vlahovic, bekas pemain Fiorentina yang direkrut Juventus pada bulan Januari, butuh 109 menit untuk setiap gol. Lautaro Martinez, sedikit di bawahnya kurang lebih sama 109 menit per 1 gol. Di manakah nama Mohamed Salah? Striker Liverpool itu ada pada urutan ke-12, butuh 120 menit untuk memproduksi 1 gol.
Son Heung-min berada pada ranking 18 dengan pemain Tottenham Hotspur itu memproduksi 1 gol untuk setiap 131 menit. Argumentasi untuk tidak merekrut Nunes. Mereka yang sedikit skeptis akan mengatakan jelas saja Darwin Nunes bisa memproduksi 26 gol dari 28 pertandingan karena dia berada di Liga Portugal. Tidak sekompetitif Liga Inggris, di mana setiap tim bisa saling mengalahkan satu sama lain. Tetapi selain 26 gol di Liga Portugal, Darwin Nunes juga memproduksi 6 gol di Liga Champions, ajang yang sudah sangat sulit. Termasuk di dalamnya 2 gol melawan Barcelona dalam kemenangan 3-0 pada 29 September 2021. Juga 1 gol dalam kekalahan 1-3 melawan Liverpool pada 5 April 2022. Juga 1 gol lain ketika Benfica memaksa hasil seri 3-3 yang menghebohkan di Anfield pada 13 April 2022. Jadi argumentasi itu dengan mudah dipatahkan. Apa sajakah kehebatan Darwin Nunes? Sama seperti semua penyerang Uruguay sebelumnya, Edinson Cavani dan Luis Suarez, bukan hanya skill bermain bola yang menjadi andalan Darwin Nunes, melainkan juga hasrat untuk mencetak gol yang luar biasa besar. Sekalinya berhasil masuk ke dalam kotak penalti. Bakat ini sudah terlihat sejak usia 17 tahun ketika dia pertama kali mentas di Peñarol, sebuah klub di pinggiran ibu kota Montevideo di Uruguay. Dengan tinggi badan 187 cm, Nunes bisa menjatuhkan pemain belakang dengan kekuatan tubuhnya jika dikawal terlalu ketat. Dia bisa melepaskan bola dengan sentuhan pertama yang cerdas dan suka bermain melebar untuk menciptakan peluang gol bagi pemain lain. Di Liga Primeira Portugal musim ini, Darwin Nunes sudah menciptakan 30 peluang untuk rekan satu timnya dan 4 kali assist. Jangan salah, Darwin Nunes juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan pemain lawan dalam duel-duel dan keahlian berlari cepat yang memungkinkan dia untuk menjauh dari para pemain bertahan lawan. Angka konversi tembakan menjadi golnya sangat tinggi, 27,2% per setiap serangan non-penalti. Jadi jangan biarkan pemain 22 tahun ini menerima bola di dalam kotak. Naluri membunuhnya sangat kuat, baik dengan kaki kiri maupun kaki kanan. Dari 162 pemain di 6 liga elit Eropa yang sudah memiliki 55 serangan, tidak satupun yang mampu menyamai rekornya. Dengan begitu, dia melewati angka expected goals-nya. Angka harapan golnya 0,69 per 90 menit, tetapi realisasinya dia memiliki 1 gol setiap 90 menit. Uruguay sangat hebat soal striker berbakat. Negeri Amerika Selatan ini tidak seterkenal Brasil atau Argentina dalam soal sepak bola. Tetapi apa yang dihasilkan Uruguay selama 35 tahun terakhir tidak kurang mengesankan. Pada awal dekade 1990-an ada pemain bernama Ruben Sosa. Kurang dikenal dibandingkan pemain Uruguay setelahnya. Sosa adalah striker yang hebat dan gesit yang mencetak hampir 90 gol selama 7 tahun kejayaannya di Serie A, di Lazio, dan Inter Milan. Kemudian datang pemain yang namanya Alvaro Recoba, seorang pemain Inter Milan yang sangat tidak konsisten tetapi juga sekaligus sangat berbakat. Setelah itu Diego Forlan, dia pernah membela Manchester United meskipun para pendukung setan merah mungkin melupakannya. Namun karirnya di Spanyol jauh berbeda, dia memenangkan 2 penghargaan Pichichi untuk pencetak gol terbanyak La Liga serta 1 trofi Liga Eropa tahun 2010. Mencetak 2 gol di final saat melawan Fulham serta Piala Super Eropa pada tahun yang sama. Dia adalah pemain bintang pertama yang mengharumkan nama Uruguay. Beberapa tahun kemudian namanya tenggelam seturut kemunculan Luis Suarez dan Edinson Cavani. Periode puncak Diego Forlan, Edinson Cavani, dan Luis Suarez tidak pernah tumpang tindih. Masa jaya Cavani di Napoli serta masa jaya Suarez di Liverpool terjadi setelah Diego Forlan meninggalkan sepak bola Eropa. Tetapi mereka bertiga masih sempat menikmati kesuksesan bersama dalam seragam Uruguay. Ketiganya menjadi starter pada perempat final Piala Dunia 2010 melawan Ghana dan ketiganya tampil 1 tahun kemudian saat Uruguay meraih kemenangan Copa America pertama mereka dalam 16 tahun. Forlan dan Suarez mencetak gol pada partai final. Bahkan 3 tahun kemudian di Piala Dunia 2014, ketiga pemain itu tampil di babak penyisihan grup di mana mereka mengalahkan Italia dan Inggris untuk lolos ke babak 16 besar. Untuk sebuah negara dengan populasi hanya 3,5 juta orang, dibandingkan dengan kita yang 270 juta orang, bakat yang secara konsisten dihasilkan Uruguay sangat mengagumkan.
Dan sekarang setelah Cavani dan Suarez mencapai akhir dari karir sepak bola mereka, striker anyar Uruguay sepertinya telah dilahirkan dalam diri Darwin Núñez.